Selamat sore, perkenalkan nama saya Ralf Mokoselang, mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan Indonesia. Dan saat ini saya akan mempresentasikan makalah tentang hukum kepegawaian yang berjudul Kedudukan BKN dan Departemen-Departemen PNS. Latar belakang masalah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah sumber dari segala hukum, di antaranya mengatur tentang pegawai negeri, badan kepegawaian negara, perjanjian kerja, peradilan tata usaha, dan masih banyak lagi yang bersumber dari UUD 1945. Pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur negara atau abdi masyarakat. Hal ini merupakan salah satu pelaksanaan dari kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan kehidupan bangsa dan negara menuju masyarakat adil dan makmur. Badan Kepegawaian Negara dibentuk untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen pegawai negeri sipil. Pada pembahasan akan dibahas tentang kedudukan Badan Kepegawaian Negara. Kedudukan BKN harus jelas untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan. Rumusan masalah. Jelaskan mengenai hukum kepegawaian, kedudukan BKN dan Departemen-Departemen PNS. Kedudukan BKN dan Departemen-Departemen PNS. Yang pertama, peran UUD 1945 terhadap pegawai negeri. UUD 1945 yang merupakan landasan hukum dalam pembuatan undang-undang lainnya termasuk dalam perannya dalam mengatur pegawai negeri. Segala bentuk undang-undang yang dibuat oleh pemerintah DPR RI, bahkan keputusan presiden pun tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari undang-undang. Hal ini terlihat pada pasal 2 peralihan dari UUD 1945 yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai peranan terhadap pegawai negeri, manajemen dan kebijakan tentang pegawai negeri, mulai dari rekrutmen, pemberian gaji atau upah, larangan-larangan bagi pegawai negeri, kesejahteraan, perlindungan, pensiun pegawai negeri, dan yang lainnya semua diatur oleh undang-undang yang bersumber dari Undang-Undang 1945. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pasal 4 menyatakan setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, PNS adalah pegawai negeri. Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian definisi pegawai negeri yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dinyatakan bahwa pegawai negeri terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Pegawai negeri sipil diberlakukan sistem pengangkatan dengan berdasarkan 4 golongan, yaitu yang pertama golongan 1 dengan nama jabatan juru, golongan 2 dengan nama jabatan pengatur, golongan 3 dengan nama jabatan penata, dan golongan 4 dengan nama jabatan pembina. Selanjutnya, yang ketiga, kedudukan BKN terhadap Departemen Keuangan tentang PNS sebagai pekerja. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen pegawai negeri sipil dibentuklah Badan Kepegawaian Negara yang dulunya adalah BAKN atau Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang kemudian mengalami perubahan menjadi BKN pada tahun 1999. Dibentuknya BKN antara lain disebabkan bertambahnya jumlah PNS di Indonesia yang mencapai 4 juta orang. Tetapi jumlah tersebut belum diimbangi oleh kemampuan PNS yang memadai.
Keberadaan BKN semakin kuat semenjak Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian ditetapkan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang mengatur hal yang sama. Di dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 secara eksplisit dijelaskan bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijakan manajemen PNS, maka dibentuklah Badan Kepegawaian Negara. Menurut Kepres Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan dan departemen, di dalam Kepres tersebut BKN bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian, di antaranya sebagai penyelenggara, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum pegawai negeri sipil dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, pemahaman menjadi PNS. Secara umum, manajemen pegawai negeri sipil meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah pegawai yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pengadaan pegawai negeri sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongan formasi dalam suatu satuan organisasi negara pada umumnya disebabkan adanya pegawai negeri sipil yang berhenti, meninggal dunia, mutasi jabatan, dan adanya pengembangan organisasi. Oleh karena pengadaan pegawai negeri sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong, maka pengadaan dilaksanakan atas dasar kebutuhan, baik dalam arti jumlah dan mutu pegawai maupun kompetensi jabatan yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan pemerintah ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi anggota pegawai negeri sipil. Selanjutnya yang kelima, PNS sebagai aparatur negara yang bersih dan berwibawa. PNS adalah aparatur negara yang bersih dan berwibawa. PNS wajib bekerja dan mengabdi kepada negara dan masyarakat dengan jujur, adil, dan berwibawa. PNS menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Pegawai negeri adalah penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai negeri memperoleh gaji berasal dari APBN. Begitu pula pegawai negeri sipil daerah dibebankan kepada APBD. Maka dengan demikian terhadap pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh dua badan, yaitu yang pertama, pegawai negeri dan pegawai negeri sipil pusat yang mengelola anggaran pendapatan belanja negara. Pengawasan pemeriksaan berada di tangan BPK dan BPKRI. Yang kedua, pegawai negeri sipil daerah sebagai pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah APBD atau pengawasan pemeriksaan berada di tangan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi. Demikian presentasi makalah ini. Kesimpulan, pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian definisi pegawai negeri yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Demikian makalah ini. Saya ucapkan terima kasih.